Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Tema yang kita angkat dalam dialog kali ini ialah peran masyarakat dalam penyiaran di tahun politik. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan. Apa kabar Ibu Analisa? Alhamdulillah baik Mbak Egi. Mbak Ebi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Ana di dialog di last minute akhir tahun ya Bu Ana ya. Baik, Bu Ana, sebelum kita membahas tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, kita akan bertanya dulu mengenai tugas dan fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID. Oke, kalau Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI itu sebenarnya merupakan sebuah lembaga independen yang mana kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Jadi sebenarnya tugas utama KPID itu adalah kami menjamin agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan sesuai gitu. Kemudian kami juga dalam prosesnya harus bekerja sama untuk membangun infrastruktur penyiaran serta membangun suasana penyiaran itu agar bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kami dari KPID pun sebenarnya dalam kewenangan kami membuat yang namanya peraturan. Ya, peraturan ini adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Yang ini adalah peraturan yang harus diikuti oleh seluruh lembaga penyiaran, baik itu TV ataupun radio. Ya, karena kami punya peraturan, maka otomatis kami KPID harus mengawasi dong. Gitu. Nah, jadi jika nanti ada lembaga penyiaran yang melanggar dari P3SPS ini, maka kami akan berikan sanksi. Sanksinya adalah teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu juga tentu ya karena kami ini kan melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Di Kalsel sendiri itu ada 122 lembaga penyiaran, Mbak. Yang gitu. diawasi Banyak gitu. Sehingga dengan keterbatasan kami, maka otomatis kami perlu nih peran serta masyarakat dan juga pemerintah. Makanya dalam hal ini kami juga dari KPID bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama juga dengan masyarakat dalam hal pengawasan ataupun pengembangan siaran kita di Kalimantan Selatan ini. Baik, berbicara tentang pengawasan dan pengendalian konten nih, supaya konten tersebut sesuai dengan aturan ini, bagaimana cara KPID melakukannya? Kalau untuk pengawasan sendiri, kami kalau untuk sesuai dengan peraturan yang ada, kami sebenarnya dari KPID sudah beberapa kali juga melaksanakan yang namanya pelatihan. Pelatihan ini adalah sekolah P3SPS atau sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran kepada lembaga penyiaran yang ada di Kalsel. Nanti pesertanya banyak, bisa presenter, kemudian nanti pengembangan konten atau pimpinan lembaga penyiarannya. Nah, selain itu juga Mbak, kami itu kan juga perlu nih melakukan pengawasan langsung. Jadi ketika nanti kami temukan tadi, oh ada lembaga penyiaran yang melanggar, langsung kami berikan teguran tertulis karena di KPID itu ada namanya bidang pengawasan isi siaran. Nah, kita ada beberapa staf yang mengawasi lembaga penyiaran ini. Gitu. Jadi memang tidak boleh sembarangan dalam menyiarkan informasi ataupun berita ya, Bu Iya, Ana tidak ya. boleh, harus sesuai dengan P3SPS. Harus itu. sesuai. Iya. Boleh disebutkan Bu Ana contoh atau misalkan secara umum yang sering dihadapi atau misalkan sering ditemukan oleh KPID sendiri tentang konten yang melanggar etika penyiaran seperti apa nih? Kalau biasanya yang paling sering kita temui ya khususnya di Kalsel nih, banyak lembaga penyiaran itu tidak menyebutkan klasifikasi program siaran. Misal klasifikasi program siaran itu kan banyak, ada misalnya SU semua umur, ada untuk anak, ada untuk remaja, ada untuk dewasa. Nah, beberapa lembaga penyiaran kita tidak mencantumkan klasifikasi tersebut. Padahal klasifikasi penyiaran itu penting agar apa? Agar kita sebagai masyarakat yang notabene mengkonsumsi informasi tersebut tahu ini sebenarnya informasi atau pemberitaan ini untuk siapa gitu. Ketika misalnya nih dia misalnya untuk anak-anak, tapi klasifikasinya malah misalnya yang remaja 13 tahun ke atas gitu. Kan sebenarnya tidak cocok, maka perlu pendampingan orang tua gitu. Nah, selain klasifikasi program siaran juga biasanya kami masih menemukan ada beberapa lembaga penyiaran yang notabene mungkin
sebenarnya pengen ada goyonan gitu, tapi ternyata malah ke arah misalnya ucapan yang tidak pantas gitu ya. Mungkin niatnya adalah untuk menghibur, tapi sebenarnya kan itu misalnya melanggar dari P3SPS, baik nanti dari segi ucapan kasar kah, atau nanti mungkin karena saking mau bercanda gitu ya, bercanda saling dorong-dorongan, nah itu kan sebenarnya jatuhnya kekerasan gitu. Nah seperti itu mau tidak mau kami biasanya pasti memberikan teguran. Lalu berbicara tentang teguran tadi, apa langkah-langkah konkret atau sanksi yang dapat diambil oleh KPID untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut? Jadi kalau ternyata kita temui nih LP yang melanggar, ya biasanya dari kami KPID pasti memberikan namanya teguran tertulis, yaitu masuk dalam sanksi administratif yang dalam P3SPS itu ada pada pasal 75 bab 25 tentang sanksi dan juga pertanggungjawaban. Jadi sanksi pun kita biasanya kalau notabene kita bicara adalah siaran gitu ya. Sanksi pertama itu kita berikan teguran tertulis dulu, 2 kali teguran tertulis gitu. Nah setelah itu mungkin bisa saja kami naikkan ketika sudah kami tegur, tapi nggak responsif juga masih nih, tetap gitu masih ya, kekeh ngeyel. Ya mau nggak mau kita misalnya penghentian program acaranya gitu. Sampai biasanya sampai penghentian program acara, ya LP itu sudah jerak sih biasanya gitu. Tapi di Kalsel sendiri kami belum pernah sampai penghentian program acara, biasanya hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis, kemudian minta klarifikasi dari LP-nya. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya memang tidak langsung diberikan sanksi, Tidak. ada tegurannya dulu ya secara tertulis ya. Baik, lalu proses penanganan atau pengaduan masyarakat, bisakah masyarakat mengadukan siaran yang memang melanggar etika kepada KPID? Bisa. Jadi dalam hal temuan itu kan bisa dari kami, dari tim pemantau kami di KPID, bisa juga ada pelaporan masyarakat. Jadi masyarakat boleh nih ngelaporkan kepada kami, baik dari kontak personnya KPID, baik via misalnya SMS kah, telepon kah, atau misalnya WhatsApp, bisa langsung menghubungi ke kontak person kami, atau bisa melalui DM, melalui Instagram ya, Instagram ada, ya. Facebook ada di KPID Kalimantan Selatan. Tidak ada prosedur apapun, bisa langsung DM langsung gitu ya? Iya, misalnya ada temuan misalnya di TV ini dengan program apa, di jam berapa harus disebutkan. Biar harus dengan buktinya juga berarti boleh ya? disampaikan dengan bukti, tapi kalaupun misalnya ada keterbatasan menunjukkan bukti, bisa saja misalnya sebutkan nama lembaga penyiarannya, kemudian di jam berapa, biar nanti tim pemantau kami bisa langsung meng-cross-check di mesin pemantauan kami, karena kami sistemnya record juga ada gitu. Jadi ketika di luar dari jam kerja kami, maka kami yang untuk di malam hari biasanya nontonnya dari hasil record gitu. Baik, apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPID dalam menjalankan tugasnya di era digital yang perkembangan medianya itu sangat luar biasa secara signifikan banget nih. Bagaimana nih cara peranan dari KPID-nya? Jadi kalau bicara zaman sekarang yang sudah digitalisasi ya, otomatis ya di KPID sebenarnya kami hambatannya lebih kepada regulasi kami. Jadi kami melihat regulasi kami ini kan tahunnya 2002. Jadi Undang-Undang Penyiaran ya nomor 32 tahun 2002. Sekarang kita sudah mau masuk 2024 nih. Artinya sudah 22 tahun gitu ya Undang-Undang Penyiaran ini berlaku, sehingga perlu menurut saya ada pemutakhiran lagi nih, ada perbaikan lagi terhadap undang-undang, sehingga nanti misalnya pada saat sekarang ini kan sudah semua beralih ke digital, sedangkan peraturan kami masih di analog gitu. Artinya kan peraturannya tertinggal dibandingkan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, itulah yang ibaratnya menjadi tantangan kami ya, sehingga harapan kami ya, kami dari KPID maupun KPI juga berharap semoga undang-undang penyiaran juga bisa segera disahkan, dan ada juga kami bersama pemerintah dari Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sedang menggagas namanya rancangan Perda Penyiaran. Gitu. Harapannya 2 produk hukum ini segera disahkan biar misalnya peranan KPID, kemudian peranan lembaga penyiaran serta peran serta masyarakat lebih misalnya ditingkatkan lagi karena ada peraturan tersebut. Dan lebih efektif juga ya dalam ini ya. Baik, terima kasih Mbak Ana. Pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai peranan masyarakat dalam penyiaran di tahun politik. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog.
Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol isi siaran media selama periode politik. Nah, bagaimana nih Ibu Ana? Terkait peran serta masyarakat, ya kami dari KPID tentu mengharapkan peran serta aktif dari masyarakat dalam pengawasan khususnya pemilu ini di lembaga penyiaran. Karena tadi saya sudah sampaikan ada lembaga penyiaran di Kalsel ini ada 122 Mbak, gitu. Sedangkan kami pun sebenarnya ibaratnya terbatas dalam proses pengawasannya. Sehingga kalau masyarakat memang berperan aktif, misalnya nih ketika menemukan ada pelanggaran, misalnya ya tentang mungkin iklan kampanye kah atau pemberitaan pemilu, ya bisa saja langsung misalnya membantu dengan misalnya menyampaikan kepada kami dugaan pelanggaran tersebut. Gitu. Jadi peranan aktifnya turut membantu ya. Iya. Baik, Bu Ana, apa sih dampak partisipasi aktif masyarakat dalam media penyiaran terhadap proses politik dan demokrasi yang sekarang ini kayaknya memang hampir 50%, lebih kali ya, 50% ya, sangat mempengaruhi dari politik dan demokrasi. Bagaimana nih? Jadi masyarakat itu ya sangat andil gitu dalam ibaratnya suksesi pemilu kita 2024 karena ya mendekati masa pemilu biasanya ya gitu makin banyak berita-berita hoax gitu ya, kemudian ada sara, bahkan ada adu domba gitu, sehingga ada ujaran kebencian dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya harapannya sebenarnya dampak positifnya kepada masyarakat adalah paling tidak masyarakat bisa mengfilter yang mana misalnya informasi yang benar, kemudian mana informasi yang ibaratnya hoax. Jangan sampai kita sebagai masyarakat yang menjadi penyebar luasan dari pemberitaan yang tidak benar tersebut. Nah, oleh karena itu ya kami dari KPID tentu menghimbau kepada masyarakat bisa misalnya nanti untuk mendapatkan informasi kepada misalnya sumber-sumber yang memang kredibel, misalnya dari lembaga penyiaran. Nah, itu biasanya lebih kredibel atau kepada penyelenggara pemilu. Karena apa? Karena biasanya pemberitaan hoax dan lain sebagainya itu pasti di media baru atau media sosial gitu. Itu sekarang aja di masa-masa kampanye kan sudah mulai banyak tuh yang ditayangkan di televisi kemudian di-cut oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dijadikan goyonan gitu, sehingga bisa saja masyarakat kan salah persepsi terhadap peserta pemilu tersebut gitu. Itu merugikan juga berarti ya, Bu merugikan. Ana, ya? Malah salahnya nanti mungkin akan berdampak ke orang lain yang ikut-ikutan. Karena ada aja masyarakat kita yang mungkin tidak berpikir kritis, tapi misalnya ngikut aja dengan misalnya lingkungan sekitarnya gitu. Berarti harus bijak memilih ya, memilih dan menyebarluaskan informasi yang didapatkan. Biasanya kalau misalnya masyarakat dapat broadcast tuh udah langsung forward gitu ya. Berarti sekarang jangan, harus dijaga berarti ya. Harus dipilah-pilih dulu. Dipilah-pilih ya. Baik, Bu Ana, kita berbicara lagi tentang contoh siaran yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan selama proses politik dan demokrasi. Oke, kalau terkait yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sebenarnya kalau pada saat sekarang ini kan masa kampanye di lembaga penyiaran itu kan dimulai dari 21 Januari 2023. Jadi selama prosesi misalnya ada penayangan iklan atau pemberitaan itu dilarang kalau di lembaga penyiaran ya sebelum 21 Januari hingga 10 Februari. 10 Februari. Ya. Nah, tapi sebenarnya tayangan yang diperbolehkan misalnya boleh saja misalnya ada sosialisasi. Ya, mungkin mensosialisasikan tentang kepemiluan dengan menghadirkan penyelenggara pemilu yang memang kompeten di bidang tersebut, ya nggak apa-apa oleh lembaga penyiaran gitu. Tapi kalau sudah ke arah kampanye, ya itu yang dilarang. Adakah sampai saat ini yang sudah melakukan pelanggaran dalam penyiaran nih, Bu Ana? Sudah ada, jadi ada beberapa lembaga penyiaran yang sudah kita tandai gitu ya, karena sudah iklan kampanyenya duluan di lembaga penyiaran. Ya, kita sudah berikan teguran tertulis juga kepada lembaga penyiaran tersebut. Gitu. Baik, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil masyarakat untuk mendorong penyiaran yang beretika dan mengedepankan kepentingan umum selama di tahun politik ini nih? Kalau langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat sih sebenarnya ya
keaktifan serta masyarakat tersebut dalam prosesi kepemiluan ini. Karena kalau kita bicara konteks pemilu, saya selalu tekankan bahwa pemilu ini bukan tanggung jawab penyelenggara pemilu, kata saya. Bukan ajang kontestasi untuk peserta pemilu saja, tapi ini tanggung jawab kita semua, masyarakat Indonesia. Kita nanti menentukan loh siapa pemimpin kita ke depannya. Sehingga nanti ya dengan keaktifsertaan masyarakat ya otomatis juga akan ibaratnya berdampak lah gitu kepada baik nanti lembaga penyiaran ataupun yang lainnya gitu. Jadi aktif serta masyarakat dulu. Kemudian yang kedua, masyarakat paling tidak ada keingintahuan untuk menggali informasi kepemiluan. Karena saya sempat nih pulang ini kan berdiskusi dengan beberapa warga. Bapak Ibu tahu tidak pemilu ini siapa yang kita pilih gitu. Ternyata jawabannya, lo pilih presiden sama DPRD provinsi, DPRD kabupaten dia bilang gitu. Nah, padahal yang kita pilih ini kan ada 5 nanti pada tanggal 14 Februari dan itu ternyata belum sampai kepada beberapa masyarakat kita gitu. Jadi memang harus berperan aktif mencari informasi, lalu menyaring informasi dan dalam menyebarkan informasi juga harus benar-benar berperan aktif ya, Bu Ana ya. Baik, apakah langkah-langkah perlindungan dan penegakan hukum yang dapat ditempuh masyarakat jika menemukan suatu pelanggaran etika dalam penyiaran politik nih? Oke, jadi kalau misalnya masyarakat menemukan nih, misalnya dugaan pelanggaran, kita belum menyebutkan pelanggaran deh, dugaan pelanggaran dulu. Ya, ketika nanti ada temuan atau dugaan pelanggaran, kalau di lembaga penyiaran silahkan laporkan tersebut kepada KPID. Tapi jika nanti temuan masyarakat itu bukan di lembaga penyiaran gitu ya, silahkan langsung laporkan tersebut kepada Bawaslu, baik itu kabupaten kota ataupun provinsi di tempat dia berada. Nah, saya sebenarnya bersama teman-teman di penyelenggara pemilu, di Bawaslu ataupun KPU, kami berani menjamin bahwa ketika masyarakat menemukan ada temuan gitu ya terkait dugaan pelanggaran, ibaratnya kerahasiaan dari pelapor pun tetap akan dijamin gitu, karena kan itu juga masuk hal yang sensitif gitu, jadi pasti akan dijaga. Jadi tidak usah khawatir untuk masyarakat memberikan informasi apabila ada dugaan pelanggaran tersebut ya, rahasia pokoknya ya, rahasia, tidak akan aman, dipublish, aman pokoknya ya. Baik, kita berbicara tentang upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam membentuk opini publik melalui media penyiaran selama tahun politik ini seperti apa nih Bu Ana? Kalau upaya pemerintah ya dalam hal ini saya lihat sudah banyak ya sosialisasi yang dilakukan terkait kepemiluan gitu. Kami pun dari KPID sudah beberapa kali juga kerjasama dengan Bawaslu, KPU terkait sosialisasi dengan peraturan PKPI nomor 4 tahun 2023 tentang pengawasan penyiaran, kemudian pemberitaan dan juga iklan kampanye pada masa pemilu ini gitu. Sehingga saya rasa peranan baik pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu pun sudah sangat berperan gitu. Apalagi nanti bukan hanya di masa pemilu saja. Tadi saya sempat singgung bahwa ada Raperda, rencana peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan penyiaran juga nanti mungkin akan berdampak kepada lembaga penyiaran, bukan hanya pada saat pemilu tapi juga setelah kepemiluan juga pasti akan berdampak gitu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Setelah ini kita akan bertanya-tanya lagi mengenai tayangan sehat di era digital. Tetapi kita jeda sebentar, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Bisakah Bu Ana dijelaskan apa sih itu tayangan dalam tanda kutip sehat di era digital saat ini? Kalau bicara siaran yang sehat di era digitalisasi ya, dengan maraknya konten siaran, ya saya patokannya hanya 2. Sehat itu ketika dia berkualitas, kemudian dia memiliki manfaat. Jadi berkualitas dan bermanfaat. Menurut saya sehat itu ketika berkualitas dan bermanfaat. Banyak sekali ya orang karena pengen banyak memproduksi konten tapi tidak memperhatikan misalnya kualitas dan kemanfaatannya. Di pertengahan 2023 saya diundang oleh KPI untuk menjadi narasumber di pengindekan program siaran di Indonesia. Yang mencengangkan adalah hasilnya. Jadi menurut penelitian dari beberapa perguruan tinggi ya di Indonesia menyebutkan ternyata
masyarakat Indonesia itu cenderung menyukai sinetron, kemudian program-program hiburan, mungkin seperti gosip, kemudian talk show, itu sangat diminati. Peringkatnya 1 sampai 3 itu. Luar biasa Gitu. sekali ya. Padahal kalau menurut Nelson, harusnya suatu program atau siaran yang baik itu adalah ketika pendidikan nomor 1. Hiburan itu urutan terakhiran gitu. Ya, tapi saya tidak menyebutkan, oh ternyata misalnya program siaran di Indonesia ini nggak bagus. Tidak, saya malah melihatnya dari segi keunikan. Saya selalu bilang Indonesia itu unik gitu, karena kita berbagai macam suku, bangsa gitu ya, dengan watak yang berbeda, sehingga bisa saja misalnya nih mungkin di survei, oh banyak masyarakat kita yang nonton misalnya program televisi senangnya sinetron ya karena dia memang banyak menghabiskan waktu di rumah gitu, atau dia jauh dari tempat rekreasi sehingga ya untuk refleksi dia ya sudah dengan nonton televisi gitu, dengan yang konten yang bisa membuat dia senang gitu, dengan banyak bercandanya gitu. Nah, bagaimana nih tayangan televisi dan radio dapat menarik perhatian masyarakat di era sekarang? Karena masyarakat sendiri lebih konsumtif terhadap konten-konten di media sosial. Nah, terkait ini sebenarnya kalau bicara konten, saya sih sebenarnya ngelihat di lembaga penyiaran ini sudah sangat bervariatif gitu. Sudah ada bidang olahraga, tadi kebudayaan, kemudian pariwisata. Saya lihat juga selain pemberitaan kuliner juga banyak diminati oleh masyarakat kita gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat perbandingannya adalah media sosial gitu, maka bisa saja mungkin ke depannya lembaga penyiaran ini harus lebih berkreasi lagi. Dengan apa? Dengan misalnya melihat pangsa pasarnya. Misalnya saat ini generasi muda gitu lebih senangnya mungkin peningkatan skill, mungkin beauty misalnya, maka bisa saja nanti kontennya diambil ada segmen untuk beauty gitu. Kemudian ada yang senang misalnya makan gitu ya, makan-makan di daerahnya gitu. Ya itu yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, membutuhkan program apa gitu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri ya. Karena sekarang masyarakat juga lebih jarang menonton televisi ya. Saya rasa ini beberapa warga di perkotaan mungkin hampir menyebutkan saya sudah jarang nonton televisi. Tapi coba kita tengok lagi yang di daerah pedesaan, ya mungkin agak yang ibaratnya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah itu bukan internet gitu. Ya mereka mungkin masih tergantung dengan televisi. Iya, dengan televisi, dan itu pun sudah sesuai dengan hasil survei gitu. Ternyata kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pemberitaan atau informasi urutan pertama apa, Mbak? Urutan pertamanya adalah televisi. Karena apa? Karena kalau di televisi ada pemberitaan itu kan nggak mungkin lagi kan sembarangan angkat jadi misalnya konten gitu. Pasti sudah dicek dulu apakah ini udah akurat, apakah ini sudah kredibel, bisa nggak kita pertanggungjawabkan. Jangan-jangan kita misalnya menyampaikan berita yang hoax gitu. Nah, oleh karena itu ya untuk pemberitaan ya pasti diambilnya tetap di lembaga penyiaran, terutama di televisi. Oke, berbicara tentang peranan pemirsa ini dalam membentuk tayangan televisi yang berkualitas di era digital ini seperti apa nih? Oke, jadi kalau kita melihat tayangan-tayangan pada saat sekarang ini dengan banyaknya konten siaran gitu ya, otomatis pilihan masyarakat pun sudah semakin banyak gitu. Tapi semakin banyaknya konten siaran atau program siaran ini tentu punya dampak positif dan negatif, saya bilang ya. Karena kalau ngelihat dari segi dampak tersebut, otomatis ya tadi kata saya kalau dia udah mengarah ke arah negatif ya maka kita sebagai masyarakat harus pintar memilah dan memilih ya berita atau informasi ataupun apapun yang harus kita konsumsi. Jangan sampai tadi kata saya, oh tidak pilih-pilih gitu. Tadi anak kecil, oh nontonnya malah di program siaran yang dewasa tapi tidak ditemani gitu ya. Itu kan nanti akan berdampak secara tidak langsung terhadap psikis anaknya. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Nah kemudian yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan kualitas gitu. Saya ngelihatnya gini aja. Bagaimana nanti bisa membentuk yang namanya mutual dependency. Jadi nanti ada hubungan antara lembaga penyiaran gitu ya dengan masyarakat. Hubungannya seperti apa? Hubungannya adalah misalnya nih dengan kita menyadari bahwa lembaga penyiaran sadar kita perlu informasi dari misalnya masyarakat.
masyarakat pun menyadari kami membutuhkan lembaga penyiaran sebagai referensi kami. Ketika ada saling korelasi antara dua belah pihak ini, maka otomatis tidak mungkin kan ibaratnya memberikan mungkin program siaran yang tidak berkualitas gitu. Betul, betul sekali. Nah, dari situ kita berbicara lagi tentang tayangan televisi ini. Bagaimana tayangan televisi yang dapat merangkul dan mempresentasikan keberagaman masyarakat yang ada di era digital seperti ini nih. Oke, dari segi keberagaman ya karena digitalisasi ini kan otomatis lebih banyak varian konten yang bisa diambil. Gitu. Yang penting kalau menurut saya tidak hanya misalnya berbagai kelompok saja gitu yang diambil sebagai konten lembaga penyiarannya gitu, program siarannya. Jadi kalau bisa yang namanya keterwakilan ya semua aspek harus ada budayanya, ada pariwisatanya, ada program anaknya, ada program religiusnya gitu. Semua konten itu harus terisi baru bisa dikatakan keberagaman gitu. Jangan sampai juga ibaratnya kita hanya melihat atau memberitakan pada kelompok-kelompok tertentu gitu. Tapi kita harus melihat ibaratnya suku, budaya, agama masing-masing itu harus kita sama-sama sampaikan biar ya kebenekaan kita itu terlihat gitu. Ini agak sedikit saya flashback ke kasus-kasus terdahulu ya, ketika istilahnya konten kreator atau mungkin YouTuber, selebgram dan lainnya itu menggunakan jargon-jargon yang akhirnya viral. Nah, apakah KPID juga berperan aktif dalam viral-viral yang seperti itu? Misalkan kan kayak waktu kemarin sempat ada yang bercanda misalkan yang kayak gitu-gitu, terus ada juga yang viral-viral yang agak-agak kata-katanya kasar. Nah, ini bagaimana? Apakah juga sama menjadi peranan dari KPID untuk memfilter itu? Kalau dalam ranah media baru ya atau media sosial itu tidak masuk dalam ranah kami di KPID. Jadi ketika misalnya ada mungkin notabene kalau hanya kata bercanda gitu ya itu tidak kita temukan unsur misalnya itu untuk mengolok-olok atau apa gitu. Ya ketika misalnya di lembaga penyiaran ya notabene adalah bahasa untuk merendahkan. Kalau cuman bercanda tapi tidak arah untuk merendahkan orang lain itu tidak apa-apa. Tapi ketika ada indikasi dia mau merendahkan orang lain dengan kalimat itu gitu, maka kami akan tegur gitu selama dia masih di lembaga penyiaran, TV atau radio. Ketika sudah di luar daripada itu, ya platform apapun itu sudah tidak masuk ranah kami di KPID. Mau selebgram apapun gitu ya, punya jargon misalnya di media baru ya atau media sosialnya itu tidak masuk di ranah kami. Kecuali memang mungkin diundang menjadi bintang tamu di salah satu talk show dan lain sebagainya. Kalau diundang di televisi misalnya ya atau radio, tapi ada indikasi ke arah misalnya untuk merendahkan orang atau ada ucapan kasar, ya kami akan tegur di situ. Langsung mengambil tindakan ya. Baik, Bu Ana, bagaimana upaya dari KPID khususnya KPID Kalimantan Selatan untuk mendukung tayangan televisi yang berkualitas dan aman di era digital? Kalau upaya dari KPID, ya kita pada saat ini ya selalu ibaratnya mengingatkan kepada seluruh lembaga penyiaran gitu agar yuk kita tengok lagi P3SPS kita ya mungkin terlupa tapi mungkin bisa dibaca ulang lagi nih ya jadi kita tahu koridor yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan karena kalau sudah sesuai dengan P3SPS insya Allah sudah berkualitas gitu program siarannya. Nah selain itu juga tadi kami KPID bersama dengan Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Komisi 1 sekarang ini tengah menyelesaikan draft akademik dari peraturan daerah tentang penyiaran, yaitu salah satu langkah kami juga agar kedepannya penguatan di lembaga penyiaran ini baik dari segi mungkin pendanaan kemudian fasilitas untuk pengembangan SDM itu bisa terpenuhi gitu karena ya hampir 2 tahun ini kita diskusi dengan teman-teman lembaga penyiaran kesulitannya di sana gitu ya otomatis di situ kami perlu nih peran serta masyarakat dan juga pemerintah gitu. Baik, dari perbincangan kita dari segmen pertama sampai dengan segmen terakhir sebelum kita mengakhiri segmen terakhir ini Bu Ana, adakah kata-kata atau himbauan ataupun harapan terkait dengan tema kita kali ini? Oke, kalau harapan saya adalah Pesta Demokrasi kita 2024 ini seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong ayo kita
bersama-sama mensukseskan pemilu kita biar menjadi pemilu yang damai gitu ya. Pemilu yang damai ini bisa kita wujudkan bersama-sama dengan yang pertama tadi memfilter pemberitaan yang tidak benar ya, ketika nanti Bapak Ibu temukan mungkin di media baru atau media sosial mungkin bisa saja dilaporkan ke Bawaslu. Ketika ada temuan pelanggaran di lembaga penyiaran silahkan laporkan kepada kami. Tapi yang paling utama adalah seluruh masyarakat harus datang dulu ke TPS dan menggunakan hak suaranya gitu, karena yang menentukan ibaratnya 5 tahun yang akan datang kan kita juga gitu ya. Jangan sampai karena kita tidak menggunakan hak suara kita malah nanti pemimpin yang memang misalnya tidak mungkin kompeten di bidangnya dialah yang jadi pemimpin kita gitu ya. Harapannya ayo kita sukseskan dengan sama-sama datang ke TPS, gunakan hak suara kita dan jangan golput. Itu intinya gitu. Itu intinya, jangan golput di tanggal 14 Februari nanti. Harus siap-siap datang ke TPS ya untuk menentukan masa depan Indonesia ke depannya seperti apa. Wah, luar biasa sekali. Tidak terasa sekali Bu Ane, perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi telah berhadir ke dialog ya di sela-sela kesibukan yang luar biasa, yang telah meluangkan waktunya juga. Terima kasih banyak. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang tayang setiap hari Rabu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.